karena kasih setiamu menyertai kami dari pagi hingga pada malam ini. Kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami di berbagai tempat yang sudah kami laksanakan dan sudah berakhir karena Tuhan mengakhiri segalanya. Dan kami juga datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, berikan kepada hamba-Mu hikmat daripada-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan juga kepada jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang bersedia memberikan waktunya bertemu dengan Tuhan di rumah yang suci ini. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami dapat sampai tiba di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Berikan kami hikmat pengetahuan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendapat kebahagiaan daripada-Mu melalui firman Tuhan di saat ini. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2, dimulai dari ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, di mana dikatakan tadi tema berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang mengenai keselamatan, semua orang suka selamat. Bahkan
masuk dalam hal sangat penting sekali untuk menerima keselamatan. Makanya semua manusia sangat menjauhkan dari segala kecelakaan agar supaya kita selamat. Itulah tujuan yang paling utama. Dan firman Tuhan pada saat ini dikatakan menginspirasi kita, memberi semangat kepada kita. Tetapi saudara-saudara kekasih, maksud keselamatan yang kekal yang disediakan kepada orang yang percaya, ada pertanyaan di mana dikatakan bagaimana cara memperoleh keselamatan. Tentu mudah kita menjawabnya. Bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan? Tentu harus ada yang menyampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi kita. Dalam hal ini Saulus berbicara dan menyampaikan berita tentang mengenai keselamatan itu, baik secara lisan, baik juga secara tulisan lewat surat Tesalonika ini. Dan berbeda dengan era sekarang di mana dikatakan era digital, di mana banyak orang yang serba online. Tentu artinya jika era sekarang ada pada waktu zaman Paulus, mungkin akan lain ceritanya pada waktu itu. Dalam surat Paulus kali ini, Rasul Paulus mengucap syukur, mengucap terima kasih, dan memuji iman jemaat Tesalonika, di mana dikatakan semakin bertumbuh pesat dan sangat luar biasa, serta bertambah menghadapi banyak tantangan sekaligus penganiayaan dan penindasan yang mereka hadapi. Namun mereka tidak berhenti dan tidak mundur. Karena mereka sudah kuat imannya dalam mengimani firman Tuhan tersebut. Kota Tesalonika adalah pusat perdagangan, dan juga jemaat Tesalonika yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Mereka juga telah dipanggil, juga mereka dikuduskan
untuk menyelamatkan mereka. Itulah tujuan daripada Allah. Saudara-saudari yang kekasih, tentunya mereka harus bangga, harus bersyukur ada kesempatan untuk mereka diberikan Tuhan, dipanggil, dikuduskan, menjadi kepunyaan Allah. Sebagai anak Allah, jadi dikatakan Allah memilih mereka, bukan mereka yang memilih Allah. Di mana dikatakan sangat luar biasa. Saudara-saudari, ketika kita dipilih dari antara kita berkegiatan, artinya kita dipercayakan tentang hal itu. Kenapa tidak orang lain yang akan dipilih? Tentunya kita bangga, tentunya kita bersyukur. Ada kesempatanku untuk itu. Ada peluang untukku. Jadi kalau memang Allah telah memilih mereka, bukan karena mereka orang yang sangat beriman, bukan juga karena kebaikan mereka, bukan. Bukan ada perbedaan mereka dari orang lain, bukan. Itu otoritas dari Allah kepada bangsanya. Jadi mereka sebenarnya tadi harus bersyukur dan berterima kasih karena Allah memilih mereka. Karena Allah memilih kita sebagai pengikut Tuhan. Kita bangga menjadi orang Kristen, bukan menyesali. Tapi kita bersyukur, syukur aku menjadi dipilih Tuhan pengikutnya. Betapa bahagianya diriku di saat aku mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya harus kita tetap bersyukur. Dikatakan mereka mengapa dipilih. Kita juga ditanya, mengapa kita dipilih? Yaitu dikatakan untuk diselamatkan serta menjadi dikuduskan oleh Roh dan dalam kepercayaan pada kebenaran. Dipilih untuk dikuduskan, juga kita percaya tentunya yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, seberapa besar iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan melihat walaupun sebesar apa dosanya, semerah apa dosanya, kalau Tuhan sudah berkehendak,
sudah memilih, tidak ada orang yang bisa komplain karena sudah pilihan. Karena itu dalam pemikiran Tuhan mereka layak menjadi pengikut Tuhan. Maka dikuduskan sebesar apa dosamu tadi kalau Tuhan sudah berkehendak, sudah memiliki kita, kita pantas untuk bersyukur. Jadi jemaat Tesalonika di mana dikatakan mereka dinasehati supaya berdiri teguh di dalam pengakuan Kristen mereka. Berdiri teguh, kuat. Sebuah cerita seorang anak kecil yang pergi mau sekolah minggu. Di tengah jalan ada yang mencegah dia. Mereka mengatakan, ikut Tuhan atau ikut kami. Kalau ikut Tuhan pasti kau mati. Kalau ikut kami pasti kau selamat. Bayangkanlah saudara-saudara, anak yang kecil diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat. Tapi dia mengatakan, kalau saya sempat menyangkal Tuhan, mengikut mereka, hidupku telah sia-sia hidup, tak berguna. Artinya bahwa dia tidak takut mati karena Kristus. Dia mati syahid. Dia mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada gunaku hidup kalau sudah sempat menyangkal Tuhanku itu, mengikut mereka, tidak ada gunanya. Makanya dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, jangan takut. Apapun yang kau hadapi ke depan, kalau kita percaya segalanya akan baik dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, tidak memandang cara penyampaian firman Tuhan, apakah memang lewat lisan ataupun status atau medsos atau dikatakan Instagram atau melalui email. Kalau zaman sekarang bukan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang di mana-mana kita lihat, kalau kita membuka medsos tadinya, banyak di sana menjabarkan firman Tuhan. Ada juga direkam. Tentunya kalau kita membaca, kalau kita tetap membaca firman Tuhan, tentunya kita semakin kuat. Asalkan kita mau mendengarkan dan hidup di dalam Dia. Yang penting adalah
menerima firman Tuhan dengan penuh kepercayaan dan bisa melakukannya dengan kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami tidak seberapa yang kami sampaikan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah mengajari kami, memberikan kami hikmat daripadamu untuk menggumuli firman Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang menghadapi banyak persoalan hidup. Tuhan, Engkau tahu sebesar apa persoalan yang kami hadapi. Dan Tuhan tahu dan memberikan pertolongan yang layak, yang mau berseru kepada Tuhan. Dan saat ini ada jemaat kami yang sudah duluan Engkau panggil dari sisi kami. Keluarga Brutu Boru Tinambunan yang sudah disemayamkan dari kubur. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Brutu beserta anaknya yang sudah ditinggalkan. Biarlah Engkau menghibur mereka agar mereka cepat terhibur dan tetap mengikuti Tuhan. Dan juga kami serahkan kepadamu jemaat kami yang mengalami penderitaan penyakit, yang sedang okname di rumah sakit, yang berbaring lemah. Kami berdoa supaya ulurkan tangan-Mu kepada orang yang menderita penyakit agar mereka sembuh. Para dokter, para medis yang menangani sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa melalui para dokter Engkau memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Juga yang sedang pemulihan, semakin pulihkan dan kuatkan mereka agar mereka bersukacita di kemudian hari. Demikian juga kami serahkan kepadamu Tuhan seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Tetap penyertaan tangan Tuhan, kemanapun melangkah tetap Tuhan menyertai. Juga para hamba-hamba-Mu yang ada di HKBP Padang Bulan, yang melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Berikanlah kepada seluruh hamba-Mu kekuatan serta mampu dalam melayani Tuhan. Semuanya yang kami lakukan bukanlah pekerjaan kami, melainkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami pribadi lepas pribadi kami. Semuanya yang kami lakukan itu tidak seberapa dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.